Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan akhwatifillah syarakumullah, Bapak Ibu sekalian, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini suasananya cerah. Tapi yang hadir cuma segelintir orang. Yang lain kemana mboten ngertos. Padahal udan-udan karena ya akeh kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqamah dalam melazimi majelis ilmu seperti ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kita punya kewajiban untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Silahkan milih dari 4 hal. 4 ya. 1, kun aliman, jadilah kamu seorang yang alim. Alim itu berarti mengajarkan ilmu. Yang kedua, muta'alliman, atau menjadi santri yang belajar ilmu, tapi dengan sungguh-sungguh ya. Terus yang ketiga, sekedar mustami'an. Mustami' itu sekedar mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau menjadi orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan, jangan menjadi orang yang kelima. Fatuhlik atau fatahlik, kamu akan binasa. Jadi pilihannya apa Bapak Ibu sekalian? 1, jadi orang alim, mengajarkan ilmu. Atau muta'allim, yang belajar sungguh-sungguh. Atau mustami', sekedar pendengar, mendengarkan ilmu. Dengarkan pengajian-pengajian. Meskipun besok ya lali meneh, belajar lagi. Besok lali meneh, terus tapi tetap belajar. Atau yang keempat, muhibban, yaitu mencintai ilmu. Cuma seneng aja sama orang-orang yang ngaji, seneng sama majelis ilmu. Boleh jadi mungkin belum ikut pengajian, tapi dia menjadi pecinta ilmu. Dan jangan menjadi yang kelima, kamu akan binasa. Siapa itu? Orang yang benci kepada ilmu, benci kepada para ulama, benci kepada orang-orang yang belajar. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mari kita lanjutkan kajian fikih. Fikihnya dari awal ya, biar urut. Kemarin sudah kita bahas di beberapa bulan yang lalu tentang masalah najis, hadas, najis, ya, tentang masalah toharoh, masih terkait dengan masalah toharoh, bersuci. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu adab dalam buang hajat. Adab-adab dalam buang air besar, buang air kecil. Jadi begitu sempurnanya Islam, sampai hal-hal yang masalah sepele saja diatur. Bahkan Rasulullah SAW pernah dalam sebuah hadis menyebutkan ada 2 orang yang diazab di alam barzah, di alam kubur. Kedua-duanya ini diazab bukan karena dosa yang besar. Wa ma yu'adzibani fi katsirin. Dia diazab bukan karena dosa yang besar, tapi dosa yang dianggap sepele. Rasulullah itu kan diberi kemampuan untuk mendengar orang yang diazab di alam barzah ya. Tapi kalau kita manusia biasa ini nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian, bisa mendengar azab kubur. Kenapa? Kalau manusia ini bisa mendengar azab kubur, maka nanti tidak ada yang mau menguburkan saudaranya.
Dan baru dekat dengan kuburan langsung lari, ketakutan karena begitu dahsyatnya suara azab kubur. Makanya manusia secara umum tidak mungkin bisa mendengar azab kubur. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ini sedang diazab. Dan dua kuburan ini penghuninya diazab bukan karena dosa yang besar, tapi dosanya dianggap ringan, sepele. Apa itu? Satu, yaitu orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba itu orang Jawa bilang apa Pak? Tumbak cucuan. Sana kemari ngomong si kepada si fulan, ngomong sama si fulan. Jadi menimbulkan kebencian di antara dua orang yang sebelumnya itu mereka bersaudara, sebelumnya mereka teman akrab, bahkan sebelumnya mereka itu suami istri. Tetapi biar bercerai, kemudian suaminya diprovokasi, istrinya juga diprovokasi, terjadilah pertengkaran, terjadilah akhirnya bercerai. Yang kedua adalah terkait dengan masalah baul, bersuci. Jadi dia tidak memperhatikan dengan seksama dalam masalah apa? Baul, kencing. Menganggap remeh masalah urusan kencing. Satu, dia tidak menutup diri ketika kencing. Yang kedua, dia tidak cebok. Dia tidak membersihkan diri ketika habis kencing. Istilahnya apa Pak? Kopet gitu ya. Habis pipis ya setelah itu langsung kepletet langsung melahir. Itu banyak sekali di antara kita yang menganggap biasa. Orang-orang awam itu mereka menganggap alah yang ngono ya. Padahal itu salah satu yang menyebabkan seseorang diazab di alam kubur, di alam barzakh. Maka dalam Islam itu diberi tuntunan adab bagaimana cara buang hajat, buang air kecil, buang air besar, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum buang hajat. Satu, mencari tempat yang sepi dari manusia dan jauh dari penglihatan mereka. Ya, jadi kalau kita mungkin di tempat yang tidak memungkinkan kita masuk ke kamar mandi, di situ cari kamar mandi sulit, cari toilet sulit, mungkin sedang berada di tengah hutan atau di gunung atau sedang rekreasi. Kalau terpaksa kamu itu buang air di tempat yang terbuka, cari tempat yang sepi, jangan sampai ada yang melihat. Ya, nek teng gunung cari tempat yang menjauh, rumpun-rumpunan di situ, terus buang airnya di situ. Jangan sampai masih banyak orang kemudian langsung buang air di situ. Apalagi zaman sekarang ya, sopir-sopir truk, sopir-sopir bis, sopir beca, selak kebelet langsung buka war, kemudian ban mobil. Seteringat itu pernah baca berita di terminal Tirtonadi. Itu ada larangan, dilarang kencing sembarangan. Karena sering sopir-sopir itu kencingnya sembarangan, Pak. Sudah ada toiletnya di sana banyak kan di terminal itu. Lah itu ada seorang sopir begitu keluar dari bis, ya, langsung pipis di ban bis tersebut. Nah, konangan itu langsung dipanggil ke kantor, dihukum Pak itu, kon push up terus kon buat surat pernyataan, ditulis itu, saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan mengulangi lagi, dan kapok nih, tidak seenaknya sendiri. Bapak-bapak sing biasanya teng sapa nggih ngoten, ngapunten nggih. Padahal gue kelihatan yang cerak masjid akhirnya langsung plotrok itu langsung war gitu. Dia ngirain di sini nggak ada orang, ternyata ada orang melihat ke timur loh, ketok malah. War itu mereka lagi ngajeng masjid ini.
Nah ibu-ibu di sini nggak pas matun gitu ya, matun langsung diunggah kayak ngono. Bukan saya gitu, jari langsung wur gitu. Cari tempat yang sepi dari manusia dan jauh dari penglihatan mereka. Ini berdasarkan sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak buang hajat, maka beliau pergi sehingga tidak dilihat oleh seorang pun. Ya, ini zaman rian kan bukan nonton terengan kolah kan zaman Rasulullah itu terengan toilet, terengan WC, terengan kamar mandi ya. Kita boleh cari tempat yang sepi jauh dari manusia. Yang kedua, tidak membawa serta benda yang bertuliskan nama Allah. Rasulullah itu punya cincin, ada tulisannya Allah Muhammad. Itu ketika beliau mau masuk kamar mandi, mau masuk toilet, dilepas lah, ditaruh di luar. Nanti setelah selesai baru kemudian terus dipakai lagi cincinnya. Nah, saya ini dilepas ya langsung metu hilang. Terus gimana? Ya dikantongi saja. Yang penting tidak kelihatan. Tertutup, masukkan kantong, masukkan tas. Termasuk apa Bapak Ibu sekalian? Tulisan teng kaos ini. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku. Nggak sadar masuk kamar mandi, masuk WC. Ini termasuk menghinakan, nggak boleh. Nama Allah itu agung, jangan sampai dibawa masuk ke WC. Allah. Tulisannya Allah. Nggak boleh. Oke. Ini berdasarkan riwayat hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ada kata-kata Rasulullah. Allah kan yang tadi. Maka beliau ketika akan masuk ke kamar kecil maka meletakkan cincinnya, melepaskan cincinnya. Jadi jangan sampai ada tulisan. Apalagi baca Al-Quran, betul angsal murojaah karo A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Enggak boleh itu. Dalam kamar mandi WC diam. Enggak boleh ngomong apalagi baca Al-Quran. Nomor 3, mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar kecil. Jadi ketika mau masuk kamar mandi, masuk WC, yang didahulukan kaki kiri dulu. Tapi kalau mau masuk masjid, yang didahulukan kaki kanan. Sambil berdoa bismillahi dengan menyebut nama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi setan itu selalu berusaha untuk menggoda manusia, Bapak Ibu. Dimanapun dia berada, kalau ada kesempatan untuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia, maka dia akan menggoda. Sampai ketika sholat sekalipun dia itu menggoda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Berkumandang itu setannya lari terbirit-birit terkentut-tutut. Begitu selesai azan datang lagi ke masjid. Azan komat berkumandang lari lagi, selesai komat datang lagi untuk menggoda manusia yang sedang salat. Sehingga Allahu Akbar teringat yang sebelumnya tidak dia ingat ketika di luar sholat. Ibu-ibu pas rukuk, pas sujud kelingan. Iki enake masak apa ya? Itu pas sujud niku. Nang kok lekas si ono apa wae ya, sing kurang apa kudu nang pasar bar salat. Itu kelingan niku ketika salat. Itu namanya godaan setan, godaan iblis. Termasuk ketika manusia itu masuk dalam kamar mandi. Dan ini mudah sekali mereka, setan iblis itu menggoda manusia. Maka jangan lupa Bapak Ibu sekalian, masuk kamar mandi, jangan lupa doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bapak Ibu sekalian, saya sering sekali mendengar
berita seorang tiba-tiba meninggal dunia. Tidak didahului dengan sakit, sebelumnya sehat walafiat. Kok meninggal dunia ditanya, kenapa sakit mboten? Meninggal dunianya di mana? Di kamar mandi. Saya pernah dengar itu paling tidak dua nih, tetangga kula itu di samping Masjid Al Hidayah itu sebelah utaranya. Wah, itu dia punya anak, rumahnya di Jagan kalau tidak salah itu. Meninggal dunia pas waktu sahur Ramadan, jatuh di kamar mandi, langsung meninggal dunia. Terus kesan itu ibunya Ustaz Ardiansah itu, Ustaz Ardian itu juga meninggal dunianya ketika di dalam kamar mandi. Itu belum lama itu. Wong sholat subuh barokah itu hari Ahad, Ahad ketiga itu ya masih ikut subuh barokah. Bahkan dapat door prize itu ayam nggih, pitik nih. Gue seneng banget itu. Santannya juga saya nyapu, tiloroi. Buang itu ya sih nyapu. Nah, ternyata masuk kamar mandi meninggal dunia. Ahad sonten gitu. Malam harinya ketika kita pas rapat RT itu terus dapat kabar jatuh di kamar mandi bawa ke dokter sudah meninggal dunia. Bapak sekalian, sangat mungkin sekali itu adalah karena ulahnya setan, ulahnya iblis. Tempat yang paling disukai setan itu di kamar mandi bis. Waduh suwe-suwe di kamar mandi bis ini. Doa kepada Allah mohon perlindungan agar tidak digelincirkan, agar tidak dicelakain oleh setan laki-laki, setan perempuan. Karena berapa banyak orang kepleset di kamar mandi, kena kepala meninggal dunia, meninggal dunia, meninggal. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Hubus itu setan-setan laki-laki, khaba'is setan-setan perempuan. Agar kita dilindungi oleh Allah selama buang air besar, itu selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak mengangkat pakaiannya sebelum mendekat ke tanah untuk menutupin aurat yang memang menurut syariat diperintahkan untuk ditutupi. Nah, penting gini zaman riyen itu nggih, ada kamar mandi WC itu pakai sarung itu kan, terus ngenten iki duduk dodok teng padang pasir dalam rangka apa? Pipis itu ngenten iki. Lah maka ibu-ibu terutama nggih itu jangan ngangkat rok esik, jangan ngangkat jari esik sehingga kelihatan auratnya. Duduk gini langsung ditutupkan gini sehingga nggak kelihatan aurat. Biasanya kalau langsung dunggah kayak gini, ketok kempolnya, bahkan nanti ketok pupune. Ya, nggak boleh. Jangan sampai mengangkat pakaian sebelum mendekat ke tanah. Nah, zaman sekarang bapak-bapak gitu ngapunten itu ada apa namanya kamar mandi WC itu yang modelnya berdiri dan terbuka. Terus saya paling tidak suka kata sama ini. Dulu di Baitul Makmur Solo Baru kan saya sudah misi pengajian di sana sejak tahun 2001 ya, sudah 23 tahun itu. Kok saya lihat buat kamar mandi kok ngadep, terus temboknya kursi segini, belakangnya terbuka gitu kan. Itu nanti kalau bapak-bapak kencing kan jangan pun tenak pelotrok ketok bokongi, gitu. Terus esok ndelok sampingi, cilik apa gede gitu. Terus nek dia pipis gitu, muncrat-muncrat gitu. Dan nek muncrat-muncrat kena kaki, kena sarung, kena celana, kena baju, akhirnya sholat yang buatan sah. Soalnya nambah kena cipratan air kencing. Itulah yang menyebabkan kebanyakan manusia diadab di alam barzah itu ya gara-gara kencing nih. Hati-hati dalam kencing, nyiprat tekan dinding. Makanya kalau bisa ya buang air kecil besar itu masuk kamar mandi dikunci dari dalam, nyaman niku pun aja napa-napa jenengan monggo.
Tapi yo ijen siji ora terus mlebu kamar mandi langsung loro telu bareng-bareng. Lah terus tipise piye niku? Niku nanti kula ngertos niku Pak teng SPBU, teng toilet ya pom bensin itu biasanya kan do tempat-tempat wisata itu kan do mampir sak bis. Terus ngidul do kabeh pipis kabeh bareng-bareng. Mulah kesuwen ayo bareng-bareng wae wong loro langsung mlebu wong telu mlebu. Lah nek wong loro telu mlebu bareng-bareng terus piye niku pipise niku? Lha mboten ngertos ditutup kok niku. Terutama perempuan itu, perempuan. Enggak boleh kan saling bisa melihat aurat gitu. Yang kelima, tidak buang air besar dan air kencing menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Maka diusahakan rumah-rumah yang di sana ada WC-nya itu ojo menghadap ke kiblat. Menghadapnya kemana? Kalau tidak ke utara ya ke selatan. Jadi kemudian ngecek ulo niki, ini menghadapnya temu Mas. Utara selatan ya, orang kanan gitu tuh. Orang menghadap kiblat kan itu. Menghadap kiblat itu berarti nek pipis menghadapi ke sana atau membelakangi menghadapi ke sana. Meskipun di antara ulama membolehkan kalau tertutup, kayak sebenarnya tertutup rapat, tapi lebih baiknya kalau bisa tidak menghadap ke kiblat, jangan menghadap ke kiblat. Termasuk jenengan nek gadah dalam ya punya rumah sendiri-sendiri itu, mau di perumahan atau dimanapun diusahakan nek tukangnya mudeng itu gawe toiletnya itu tidak menghadap ke kiblat. Klosetnya itu deh Pak, klosetnya itu menghadapnya kalau nggak ke barat, ke selatan, ke utara. Jangan menghadap ke kiblat. Karena Rasulullah bersabda, la tastaqbilul qiblata bi furujikum. Janganlah kalian menghadapkan kiblat dengan kemaluan kalian. Wala tastadbiruha bi ghaitin aw baulin. Dan juga jangan membelakangi kiblat di saat kalian sedang buang air besar atau buang air kecil. Oke, tidak boleh menghadap ke kiblat. Apalagi di tempat terbuka, di tengah sawah, di pinggir jalan, di hutan, di gunung itu perhatikan. Kiblatnya ngendi ya? Kiblatnya sana. Berusaha untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Karena Rasulullah SAW melarang sebagai bentuk pemuliaan kepada kiblat. Yang keenam, tidak buang air besar dan kencing di tempat-tempat untuk berteduhnya manusia. Nonton gubuk, biasanya do nongkrong di situ untuk istirahat bapak petani, atau mungkin orang yang mungkin safar, terus mereka pengen istirahat sebentar di situ, gitu. Berarti itu kan tempat untuk berteduh manusia dari hujan, berteduh dari kepanasan, mungkin gue istirahat petani-petani tadi. Maka tidak boleh kencing di situ. Ngawur ya nangkon uang, bener kok pesing mentoh itu lah. Orang yang berteduh di situ, yang mampir sebentar di situ kan dia akan merasa terganggu. Di jalanan mereka, nanggur jalan, uang punya pesing men lewat kene uang punya pesing. Sumber air apa mana teng? Sumber temumbul. Pipis nang ngumpul, nang ngumpul. Kasihan yang di bawah sana, kasihannya di bawah sana. Apalagi nang kolam renang gitu. Karena ada kamar mandi tembok yang munggah sih, terus buang airnya di kamar mandi orang terus wah mumpung nang kene apa. Kan. Karo menyelam sambil menyelam minum, kencing ini kemengke. Sambil menyelam terus karo pipis. Nah, punten kemarin saya pas renang teng Bul Pelem itu yo kan jerih banget itu setiap sore itu kan dikuras nih. Ada mbah-mbah sepuh nih ya, wallah alam dia nggak menyangka, kirain mungkin dari atas nggak kelihatan itu. Dia buka celananya terus nggak tahu pipis apa boten nih. Itu bapak gitu, mbah-mbah nih ya mungkin istikun apa pripun nih. Di dalam kamar mandi, ya di dalam apa nih umbul nih mau, dalam kolam renang kan. Ya kan akhirnya kan orang bersidik cok ayo orang mau ya meskipun sidik ya tetap itu nanti kasihan yang lain.
Kecuali kalau airnya mengalir terus di mana, di sungai, ya, sungai, itu enggak apa-apa. Tapi tetap harus tertutup auratnya. Kalau dia buka di situ sekencingnya di situ kan kelihatan auratnya. Juga pepohonan yang berbuah, ya, dilarang buang air kecil, ya, di buah, di pohon yang pohon tersebut sedang berbuah. Mangga, jambu, lengkeng, malah nggo rabuk ngono. Nggo rabuk piye ya ampun. Ya, nggak boleh. Rabuk kan, kalau rabuknya itu diusahakan kotoran-kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya. Hewan-hewan yang halal dagingnya itu nanti kotorannya nggak najis. Maka boleh digunakan untuk pupuk. Contohnya apa? Ya, kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing. Itu kan boleh untuk pupuk, kencingnya, ya, nya, letongnya boleh. Tapi nek letong menungso, pipis menungso nggak boleh. Dan Rasulullah sudah mengatakan nggak boleh, haram hukumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqul mala'in as-salasah." Takutlah kalian, janganlah kalian itu, ya, ittaqul mala'in as-salasah. Takutlah akan 3 hal yang dilaknat. Hati-hati, ya, terhadap 3 hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-baraz fil mawarid. Buang hajat di sumber-sumber air. Hukumnya nggak boleh, haram berarti. Ada umbul di situ, ada sumber air di situ, nggak boleh buang air di situ. Kenapa? Akan mengganggu yang lain, akan merugikan yang lain. Wa qari'ati wastat thariq. Begitu juga di tengah jalan. Pipis, di tengah jalan kan ganggu yang lain. Meskipun anak kecil, cah cilik kan ramudeng rapopo, diingatkan sama orang tuanya, "Lek, nek pipis jangan di jalan. Ya, di tempat yang tertutup." Sejak kecil sudah dibiasakan Pak itu, Masya Allah. Tapi kalau sejak kecil itu nggak pernah dibiasakan untuk buang air pipis di kamar mandi, ya itu saenake dhewe nang pinggir jalan pipis, nang arep masjid pipis, nang cerak warung pipis nang mriku. Sehingga nggak tahu adab sopan santun. Bukan cilik kan rapopo dong, auratnya kan belum kelihatan enggak apa-apa. Iya betul, tetapi lebih baiknya dibiasakan sejak kecil itu adab-adab buang air besar, buang air kecil. Ya. Tetap ini tadi itu berlaku juga untuk anak kecil. Cari tempat yang tersembunyi, jangan kelihatan oleh orang. Jangan di tempat-tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wadil, dan juga tempat berteduh. Ya, tempat berteduh itu yang mungkin tadi di warung, mungkin di mungkin di apa nih, di gubuk-gubuk tadi tempat berteduhnya orang, dari hujan, dari panas itu nggak boleh di situ buang air. Kemudian yang ketujuh, tidak berbicara ketika buang hajat. Nek pipis, nek itu nggak boleh berbicara. Apa mana nyanyi gitu. Wah, nyanyi karo nang kamar mandi. Biasanya cah nom-nom cah cilik-cilik itu biasanya nyanyi, nggak boleh. Idza taghayyada rajulani falyatawara kullu wahid minhum an sahibihi. Apabila 2 orang laki-laki sedang buang hajat, maka hendaklah masing-masing dari keduanya saling menutupin diri dari yang lain. Nek jaman riyen niku nongkrong teng sekali, padha-padha nongkronge, kok nongkrong apa? Dodok padha-padha dodok terus ngobrol. Tapi insyaallah zaman sekarang pun mboten enten nggih. Itu yang pertama, lihat auratnya, yang kedua ya nggak boleh ngobrol ketika buang hajat, itu nggak boleh. Wala yatahaddatsani fa innallaha yamqutu ala dzalik. Dan tidak boleh bercakap-cakap, ngobrol, karena sungguh Allah membenci hal tersebut. Yang benci itu Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Jadi ketika di kamar mandi WC, silent, diam. Nggak boleh
ngobrol. Kecuali dalam kondisi darurat, ditanya dari luar, Pak, kuncinya teng pundi niki aja buka, rasa dibuka lawangnya lah. Jangan ngomong kurus patah kata nggak apa-apa. Nah, dhuwur lemari, tapi ada sampai ngobrol, nggak boleh nyanyi, nggak boleh. Apalagi naudzubillah tadi baca murotal nggak boleh, haram itu. Ya itu beberapa adab sopan santun ajaran Islam di saat mau buang hajat. Terus sekarang terkait dengan istijmar dan istinja. Zaman dulu itu kalau nggak ada air itu. Sekarang pun juga berlaku. Betul-betul nggak ada air. Air hanya bisa untuk minum sak menetok. Nek digo cebok ya ora cukup. Sedangkan di atas pesawat juga kalau untuk cebok juga nggak memungkinkan. Maka pakai apa? Pakai batu nek enten. Istijmar itu membersihkan buang air besar dengan batu, buang air kecil dengan batu. Kalau tidak ada, sekarang mungkin bisa dengan tisu. Tidak ada, ya mungkin seadanya dengan daun. Tapi didelok sih, godongnya ono ulere apa ora. Ono ulere malah buat telan kabeh melentong-melentong. Boleh itu dengan semuanya kalau dalam kondisi memang tidak ada air. Namanya istijmar itu membersihkan habis buang air besar, ya, istinja dengan menggunakan air. Tidak beristijmar dengan tulang atau kotoran binatang. Yang diperbolehkan cuma tujuan apa, Pak? Batu, ya, batu yang jelas keras tadi. Ya. Tidak boleh dengan tulang. Ono balung terus dinggo musabi, telek taine tadi nggak boleh. Atau kotoran binatang. Kotoran binatang apapun, letong sing rodok napa niku padet terus dinggo nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda la tastajmiru birrauti wala bil aidhami. Janganlah kalian beristijmar membersihkan buang air besar selain dengan air gitu. Beristijmar dengan kotoran binatang dan tulang. Karena sesungguhnya tulang merupakan makanan saudara kalian dari kalangan jin. Bapak Ibu sekalian, jadi makanannya jin itu buatan roti, buatan daging, buatan kerupuk, buatan. Tetapi makanannya itu nopo tulang. Ini jenengan makan apapun itu ya tulangnya tolong disisakan untuk saudara kalian, saudara kita dari kalangan jin. Sing dimaem sing dagingnya mawon. Orang geragas, ya, tulang-tulang balung dikerokote dikeletakin niku lek nek jin niku terus ngamuk pripun niku, kesurupan. Ya. Tapi sekarang modelnya apa tulang-tulang niku di presto niku lho. Nah, kok presto kabeh terus jatahe tinggal setan, nggo jin terus nopo nih. Rasulullah menyebutkan memang makanan mereka itu tulang. Kalau sekarang banyak anak-anak kesurupan ini gara-gara bapak yang geragas nih wow. Balung-balung dikotakin niku. Ya. Tengkleng ya dijimuk sing tulang-tulange, sumeliane dibuak gitu loh. Ora terus termasuk ya ayam juga seperti itu, dipresto kuape dipangan. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jinni, karena tulang itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Di samping itu hendaklah tidak beristijmar membersihkan kotoran dengan benda yang masih dimanfaatkan, seperti kain yang masih layak dipakai. Lambine wong dienggo ngulapin taine, enggak boleh. Daun-daunan, daun yang mungkin masih bisa dimanfaatkan. Daun ketela, daun pisang, daun apa niku? Daun pepaya, gitu kan. Daun puhul. Panjenengan tinggal lah akhirnya sing arep gudang arep anu kan ya kesulitan itu. Pakai daun-daun yang sudah nggak dipakai, yang nggak kita nggak gunakan untuk masak gitu ya. Silahkan. Tapi kalau masih digunakan untuk masak jangan. Dan tidak pula menggunakan benda yang perlu dihormati seperti makanan. Roti terus tinggal resiki, nah ini nggak boleh.
Karena sesungguhnya mengabaikan manfaat dan merusak kemaslahatan dan hukumnya haram. Terus yang kedua, tidak mengusap, beristinja dengan tangan kanan atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Nah, istinja ya Pak, membersihkan kotoran baik dengan air, dengan tisu, dengan batu, dengan daun itu hendaklah dengan tangan kiri. Tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Termasuk kita ngajarkan anak kita untuk cebok istinja. Istinja juga dengan tangan kiri. Nah, saya itu tak umur 4 tahun ya itu tak latih, ayo pakai tangan kirinya. Nanti Abi yang nyiram pakai gayung air pakai gayung. Sendiri kan tidak bisa. Tapi nggak usah dicebokin juga, tangannya dipakai untuk bersihkan. Dan kita semprot dari atas pakai air. Pakai tangan, jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Ya, bersihkan kotoran itu pakai tangan kiri. Karena Rasulullah mengatakan la yamassa ahadukum dzakarahu biyaminihi. Janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing. Wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi, dan jangan dia mengusap dengan tangan kanannya. Musap tadi bersihkan kotoran pakai tisu, pakai batu itu ya. Pakai semuanya pakai tangan kiri. Tangan kanan itu untuk makan, tangan kanan itu untuk minum. Orang mangan tangan kiri, minum ini enak batur tangan kiri. Makan itu pakai tangan kanan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada salah seorang anak kecil ketika makan. Makannya pakai tangan kiri, nggak mengucapkan bismillah, terus ngambil yang jauh. Rasulullah mengatakan, ya gulam, samillah, bacalah bismillah sebelum makan. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalika, dan makanlah yang dekat dengan kamu. Meskipun kamu rekon niku enten bebek, enten kakap, enten rendang, tapi ini atuh ya ampun ngantos terus manglung tangan ngeten, malah tiba ngebrui panganan itu nggak boleh. Tidak ada sopan santun dan kelihatan rakus, geragas. Terus gimana makan yang deket aja, meskipun mereka main tahu, tempe, sambel, ya ora apa-apa. Nek pengen, ayo digeser. Ngomong tolong diambil kan, tolong digeser. Orang sing enak terus kene orang enak, guru biasa. Atau mungkin mejane saged diputer nih kepala puter gantian. Nggak boleh manglung. Rasulullah mengatakan nggak boleh mengambil tempat yang makan dengan tangan kanan, bersihkan dengan tangan kiri. Kemudian mencukupkan istijmar dengan hitungan ganjil, seperti 3 batu atau mungkin 5 batu. Apabila belum bersih ditambah lagi mungkin 5, 7, 9 batu. Jangan genap nih, karena Rasulullah itu mencintai yang ganjil. Dan Allah juga mencintai yang ganjil. Innallaha fitrun yuhibbul fitra. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Termasuk bersuci pun dengan ganjil. Wudhu kan juga 3 kali ganjil juga kan. Rasulullah bersabda, nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anastaqbilal qiblat bi ghaitin. Rasulullah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Wa atas tanjia bil yamin, dan juga tidak boleh membersihkan kotoran dengan tangan kanan atau beristinja kurang dari 3 batu. Minimal itu 3 batu ya. Ibar airnya enggak ada, ambil batu 3 atau ambil tisu 3, ambil daun 3 lembar minimal. Kalau bisa biar lebih bersih itu 5, 7, 9 kalau ada. Au astantan jia birojiin au admin, dan Rasulullah juga melarang beristinja, membersihkan kotoran dengan kotoran binatang atau tulang.
Tidak boleh. Terus yang nomor 4, apabila memadukan antara air dan batu. Jano yo ono banyu tapi ketoke bingung resiki ora cukup, ora resik. Berarti pertama itu gunakan batu dulu, terus bersihkan terakhir dengan air. Maka hendaknya mendahulukan batu dulu, kemudian baru beristinja dengan air. Apabila mencukupkan dengan salah satu dari keduanya, maka sudah cukup. Hanya beristinja dengan air lebih baik. Batu tok boleh, air tok boleh. Tapi kalau ada air lebih baiknya itu dengan air lebih bersih. Hal ini berdasarkan pernyataan Aisyah, murna azwajakunna ayyastatibu bil ma'. Suruhlah para suami kalian agar beristinja dengan menggunakan air. Fa in istahyaitum, apabila kalian karena sesungguhnya saya malu kepada mereka. Sungguh Rasulullah SAW melakukan itu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau beristinja dengan air. Itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang terkait dengan masalah buang hajat. Baik itu adalah buang air kecil maupun buang air besar, ternyata syariat Islam itu mengaturnya. Berarti syariat Islam itu sangat sumul, syariat Islam itu sangat lengkap sekali. Mengatur dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar tentang masalah negara itu diatur dalam Islam. Yang kecil masalah istinja, jadi masalah bersuci, sampai dalam masalah hukum, berpidana dan lain sebagainya itu dibahas. Apalagi masalah kisos ini. Kisos ini kenapa Pak? Kisos itu membalas orang yang berbuat jahat, dibalas dengan yang semisal. Bunuh maka balas dibunuh. Ya. Menyiram air keras sampai buta, ganti siram dengan air keras. Potong tangan, ganti potong tangan. Kisos gitu ya. Bakar ya ganti bakar. Tadi malam itu viral. Ada tamu pesantren yang membakar santri. Gara-gara apa? Dia dituduh mencuri HP milik adiknya. Jadi sama-sama santri nggih, teng Boyolali nggih. Simon sama-sama santri. Terus yang ini dituduh, "Nolong HP-ku toh." "Wah, nolong HP-ku." Akhirnya dipanggilkan kakaknya. Kakaknya datang terus, "Kamu sih nolong HP ini adikku toh." "Mboten kok." Akhirnya diinterogasi. Katanya cuma dia gerak-gerik tok ngeten nggih. Tapi kok yang gawa bensin iki lho, berarti kan terencana gitu. Langsung bel niku kena kaki sampai paha, kemudian juga kena sebagian dadanya. Langsung dibawa ke rumah sakit, pelakunya bawa ke kantor polisi. Kemudian sudah ada berita itu kena ancaman penjara 15 tahun. Gara-gara masalah HP. Ya. Itu dibahas dalam Islam, gimana nanti ya, orang-orang yang sudah berbuat dolim seperti itu nanti hukumannya apa, itu ada masalah hudud gitu. Demikian alhamdulillahirabbil alamin, sudah kita kaji tentang hal-hal yang terkait dengan masalah bersuci dengan air ataupun dengan batu kalau tidak ada air. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.